Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahri dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ribuan aspirasi di May Day, buruh Lampung suarakan upah dan kepastian kerja. Kebakaran hanguskan eks pabrik kertas, 5 damkar dikerahkan. Kasus dana PIPT LEB, saksi beberkan kronologi aliran dana. Potret pendidikan di ujung Tanggamus, bangunan sekolah nyaris roboh. Pemirsa, ratusan buruh memadati kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 pada Jumat siang. Mereka menuntut upah layak serta perlindungan tenaga kerja. Aksi unjuk rasa buruh dalam rangka May Day 2026 ini berlangsung di sejumlah titik di Bandar Lampung, dengan Tugu Adipura menjadi salah satu pusat konsentrasi massa. Ratusan buruh, nelayan, serta elemen masyarakat seperti mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan pekerja. Massa aksi terlihat membentangkan spanduk dan poster berisi sejumlah tuntutan, di antaranya kenaikan upah yang layak, penghapusan sistem kerja outsourcing, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja. Selain di Tugu Adipura, aksi May Day di Bandar Lampung juga dipusatkan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Untuk mengamankan jalannya aksi, aparat gabungan dari kepolisian dan instansi terkait turun langsung ke lokasi. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Hingga siang hari, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Peserta aksi juga diimbau untuk menjaga keamanan dan menyampaikan aspirasi secara damai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui transformasi digital. Salah satunya dengan mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional ke dalam aplikasi Siger Lampung. Aplikasi Siger Lampung atau Sinergi Gerak Bersama kini menjadi instrumen utama pemerintah Provinsi Lampung dalam menyalurkan berbagai program bantuan secara tepat sasaran. Platform digital yang dikembangkan Badan Pusat Statistik ini telah terintegrasi dengan data terpadu sosial ekonomi nasional. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, khususnya pada kelompok desil 1 dan desil 2 atau kelompok ekonomi terbawah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan integrasi data menjadi langkah penting agar intervensi pemerintah lebih terarah dan berbasis data yang valid. Tak hanya untuk data kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas hingga masyarakat dengan penyakit kronis, data tersebut memungkinkan pemerintah memberikan layanan kesehatan, pendidikan hingga bantuan sektor pertanian secara lebih tepat. Kedepan seluruh program pemerintah daerah akan difokuskan pada data terpadu ini, sehingga transparansi penerima bantuan dapat terpantau dengan jelas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Dengan data yang terintegrasi dan transparan, pemerintah optimis dapat menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperkecil ketimpangan ekonomi di wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pesawaran menyiapkan lahan untuk membangun sekolah rakyat. Lokasi yang ditinjau bersama pemerintah pusat ini dinilai layak dan siap diajukan ke tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau calon lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat siang. Lokasi yang berada di dekat kawasan Taman Andan Jejama Sidototo merupakan aset milik pemerintah daerah dengan luas sekitar 9 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 7 hektar disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
melampaui syarat minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administratif dan teknis. Selain kelengkapan administrasi, akses jalan menuju lokasi juga menjadi perhatian utama untuk mendukung aktivitas pendidikan nantinya. Secara geografis, lokasi ini dinilai strategis karena berada di kawasan yang mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan calon peserta didik melalui Dinas Sosial guna memastikan program tepat sasaran. Sementara itu, tim dari Kementerian PUPR menilai lokasi tersebut telah memenuhi kriteria awal untuk pembangunan sekolah rakyat. Pemerintah berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat segera terrealisasi untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pesawaran. Pemkab Pesawaran menargetkan seluruh persyaratan rampung dalam waktu dekat, sehingga proses pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai. Dari Pesawaran, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat ribuan jemaah haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun sejumlah jemaah harus tertunda keberangkatannya karena faktor kesehatan. Sebanyak 2.661 jemaah haji dari 5 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi pada Jumat 1 Mei 2026. Total jemaah yang telah masuk ke asrama haji Lampung tercatat sebanyak 2.667 orang. Kepala Kanwil Kemenhaj Lampung M. Ansori F. Citra menyatakan terdapat 6 jemaah yang gagal atau tertunda keberangkatannya tahun ini. Ia menjelaskan dari 5 jemaah yang batal berangkat, terdapat yang harus menjalani hemodialisa atau cuci darah, serta sebagian lainnya karena kondisi usia lanjut yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Sementara itu, 1 jemaah lainnya masih dalam masa perawatan dan berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya jika kondisi kesehatannya membaik. Terkait kondisi jemaah yang telah tiba di Madinah, pihak Kemenhaj Lampung memastikan sebagian besar dalam keadaan sehat dan telah mulai melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Meski demikian, sejumlah jemaah lanjut usia dilaporkan mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh. Namun secara umum kondisi kesehatan mereka tetap stabil dan terpantau baik. Kemenhaj Lampung memastikan proses keberangkatan jemaah haji terus berjalan sesuai jadwal, dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan jemaah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Memasuki hari kelima berada di Madinah, Arab Saudi, ratusan jemaah haji asal Lampung dilaporkan dalam kondisi stabil dan sehat. Kemarin, mereka melaksanakan sholat Jumat perdana di Masjid Nabawi. Sebanyak 445 jemaah haji asal Bandar Lampung yang tergabung dalam kelompok terbang JKG 07 saat ini tengah fokus menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain beribadah, para jemaah juga mulai beradaptasi dengan cuaca dan suasana di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting bagi jemaah asal Lampung, karena untuk pertama kalinya mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah. Ketua Kloter JKG 07 Winardi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan jemaah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Winardi memastikan seluruh jemaah sebanyak 445 orang, termasuk petugas diberangkatkan secara utuh tanpa ada yang tertunda. Meski terdapat beberapa jemaah yang mengalami keluhan kesehatan ringan, kondisi tersebut dinilai masih wajar akibat kelelahan perjalanan. Ia menambahkan kondisi kesehatan jemaah justru menunjukkan tren membaik setelah tiba di Madinah. Keluhan yang muncul umumnya hanya kelelahan ringan seperti pusing atau capek. Namun secara keseluruhan masih dalam kondisi normal. Cuaca di Madinah yang relatif bersahabat juga menjadi faktor pendukung kondisi jemaah tetap stabil, dengan suhu udara berkisar sekitar 34 derajat Celcius. Diketahui kloter JKG 07 merupakan rombongan pertama jamaah haji asal Lampung pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Rombongan ini diberangkatkan dari asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung pada 26 April 2026 dan dilepas langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Hingga saat ini seluruh jemaah haji asal Lampung
yang berada di Madinah dilaporkan dalam kondisi sehat dan terus menjalankan ibadah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan bekas pabrik kertas di Lampung Tengah, Kamis malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang sudah lama tidak beroperasi. 5 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Peristiwa terjadi di Desa Bujung Tenuh, Kecamatan Terbagi Besar sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang melihat kepulan asap tebal langsung melaporkan kejadian ini ke petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, tim pemadam dari Satpol PP Lampung Tengah tiba di lokasi dan segera melakukan upaya pemadaman. Namun banyaknya material mudah terbakar di dalam bangunan membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Proses pemadaman pun melibatkan bantuan dari sejumlah perusahaan di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas gabungan harus bekerja ekstra di tengah kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai dan minim pencahayaan. Upaya pemadaman berlangsung hingga melewati tengah malam. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada dini hari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini menyisakan tanda tanya. Bangunan bekas pabrik tersebut diketahui sudah lama tidak dialiri listrik, sehingga penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api, serta menghitung total kerugian material. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest atau PI 10% wilayah kerja offshore Sumatera kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Lampung. Agenda sidang menghadirkan saksi diantaranya mantan PJ Gubernur Lampung, Syamsuddin. Sidang yang berlangsung Kamis malam ini menghadirkan sejumlah saksi dari berbagai pihak terkait, termasuk mantan pejabat Gubernur Lampung. Jaksa penuntut umum menghadirkan 6 saksi, namun 1 saksi atas nama Arinal Junaidi tidak dapat hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan medis. Majelis hakim yang diketuai oleh Firman Hadafi Jindar Bumi kemudian melanjutkan persidangan dengan mengambil sumpah terhadap 5 saksi yang hadir. Mereka diantaranya Syamsuddin, Nurul Fajri, Veronica Adila Imelda, M. Torik, dan Rian Afianur. Dalam keterangannya, saksi Syamsuddin mengungkap awal mula dirinya mengetahui adanya dana Participating Interest sekitar 270 miliar rupiah.
Ia menyebut informasi tersebut diperoleh dari surat Ketua DPRD Provinsi Lampung saat itu, Mingrum Gumai, yang meminta agar dana tersebut segera dimasukkan ke Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang dikirimkan kepada Gubernur, pada PJ Gubernur, tertanggal 24 Juni tahun 2024, yang isinya Ketua DPRD Provinsi Lampung meminta PJ Gubernur agar dana PI segera dimasukkan ke dalam kas APBD Provinsi Lampung. Saya baru tahu di situ ada dana PI setelah mendapatkan surat dari Ketua DPRD Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Ketua Pak Mingrum Gumai. Setelah mendapatkan surat itu, saya mencoba menggali keterangan kepada Sekda selaku Ketua TAPD Provinsi Lampung, ya, kepada Karo Ekonomi, Biro Ekonomi, ya, kemudian kepada Komisaris Utama PTN. Sampaikanlah bahwa memang benar bahwa ada dana PI tersebut yang besarnya 270 miliar kurang lebih segitu. Menindaklanjuti surat tersebut, Samsudin mengaku langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Biro Ekonomi hingga jajaran Komisaris Perusahaan Daerah. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana PI tersebut telah ditetapkan sebagai pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tahun 2024, namun saat itu belum masuk ke kas daerah. Selanjutnya, PT Lampung Jasa Utama sebagai induk BUMD menyampaikan bahwa PT Lampung Energi Berjaya telah mentransfer dana sebesar 198 miliar rupiah. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar 29 Agustus 2024, diputuskan pembagian dividen sebesar 85% atau sekitar 140,9 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi Lampung. Sementara sisanya dialokasikan untuk modal ditahan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kebutuhan lainnya. Dana sebesar 140,9 miliar rupiah tersebut kemudian diputuskan untuk dimasukkan ke dalam kas APBD guna mendukung pelayanan publik dan kebutuhan mendesak daerah. Samsudin menegaskan dirinya hanya mengetahui proses hingga keputusan RUPS, sementara teknis pencairan dan penggunaan anggaran menjadi kewenangan perangkat daerah terkait. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh aliran dana dalam perkara ini. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi saat ini menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung. Pihak rutan menyebut kondisi psikologisnya terus dipantau selama masa awal penempatan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Triwahyu Santosa mengatakan Arinal Junaidi yang berusia 70 tahun saat ini masih menjalani masa admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan. Pada tahap ini, tahanan baru tidak hanya dikenalkan dengan aturan rutan, tetapi juga dilakukan observasi terhadap kondisi fisik dan mental. Pihak rutan memastikan Arinal untuk sementara belum dicampurkan dengan tahanan lainnya selama kurang lebih dari 1 minggu ke depan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Arinal Junaidi menyebut kliennya mengalami gangguan kesehatan setelah menjalani penahanan. Kuasa hukum juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan usia lanjut, serta kondisi kesehatan yang menurun, disertai jaminan dari pihak keluarga. Pihak umum juga menilai penetapan status tersangka terhadap Arinal Junaidi tidak sah dan berencana mengajukan pra-peradilan. Mereka menyebut proses penyidikan sebelumnya dinilai belum memenuhi alat bukti yang cukup. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menetapkan Arinal Junaidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana participation interest atau PI 10% wilayah kerja offshore South East Sumatera. Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Nilai dugaan korupsi dalam perkara ini mencapai sekitar 17,28 juta dolar Amerika Serikat. Arinal saat ini ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 28 April hingga 17 Mei 2026 di Rutan Waihui untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan menegaskan proses hukum akan dilakukan secara objektif, profesional, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang menggemparkan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seorang ayah tega melakukan penusukan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial RY berusia 34 tahun, warga Tio Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Tulang Bawang Barat, telah diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Peristiwa terjadi pada Rabu 29 April 2026 saat korban sedang berada di dalam rumah dan tengah makan sambil menonton televisi. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam rumah dan langsung melakukan penusukan terhadap korban. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian perut dan segera dilarikan ke RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi brutal ini diduga dipicu oleh kondisi pelaku yang mengalami halusinasi setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga tidak menyadari bahwa korban adalah anak kandungnya sendiri. Polisi juga telah mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sebilah pisau, pakaian korban, serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tulang Bawang Barat. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya unsur penyalahgunaan narkotika yang memicu aksi kekerasan tersebut. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, mantan Direktur PT LKK Mandiri, Muhammad Lukman Syamsuri, dituntut pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis malam 30 April 2026. Dalam agenda pembacaan tuntutan, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Meski demikian, jaksa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta memiliki tanggungan keluarga. Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa pun meminta majelis hakim yang diketuai Hakim Firman Kadapi Tinjarbumi untuk menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan.
yaitu 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam persidangan ini, jaksa juga mengungkap adanya dugaan suap dan gratifikasi senilai 500 juta rupiah yang melibatkan terdakwa. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah serta Bupati Lampung Tengah periode 2025 hingga 2030. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, kondisi memprihatinkan masih terjadi di dunia pendidikan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sebuah sekolah dasar negeri 1 atap masih dalam kondisi rusak dan belum dapat direnovasi karena terkendala status lahan. Inilah kondisi sekolah dasar negeri 1 atap di Pendukuhan Batu Nyangka, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Cukup Balak, Kabupaten Tanggamus. Bangunan sekolah ini telah berdiri puluhan tahun, namun hingga kini masih berdinding papan yang lapuk dan beratap seng berkarat serta berlubang. Saat hujan turun, air kerap masuk ke dalam ruang kelas dan mengganggu proses belajar mengajar. Meski dalam kondisi terbatas, belasan siswa tetap mengikuti kegiatan belajar setiap hari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Victor Libradi, mengatakan pemerintah daerah belum dapat melakukan renovasi terhadap sekolah tersebut. Nah, untuk itu ke depan ya kita menjadi evaluasi karena sekolah ini apapun membantu juga. Tapi yang kelas 6 ini tidak ada di sini, sengaja tidak ada karena kelas 6 sudah fokus untuk ujian. Nah, ke depan insya Allah kami nanti akan memperhatikan bangunan ini sebisa mungkin. Karena kalau melalui APBD ataupun APBN terkendala tanah ini milik masyarakat, belum dihibahkan ke kami. Ya, terima kasih. Kendala administratif tersebut membuat perbaikan bangunan belum dapat direalisasikan hingga saat ini. Sementara itu, salah satu guru di sekolah tersebut mengaku kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya bantuan pembangunan. Dan rundingan. Waktu dulu saya masuk masih lantai tanah, atap daun, geribek, sama bulu. Seberapa penting sekolah ini untuk masyarakat yang ada di sini? Sangat penting. Karena? Dikarenakan untuk memajukan anak-anak bangsa masyarakat. Dan sekolah terdekat jauh sekali? Jauh sekali, 10 kilo. 10 kilo. Jadi adanya sekolah ini penting ya Ibu ya? Iya. Harapan kami di sini, warga semuanya di sini, bagaimana caranya sekolahan ini maju dan bisa berubah menjadi bangunan yang terbaik dan bisa kasihan anak-anak bangsa sini. Di tengah keterbatasan tersebut, sejumlah pihak memberikan perhatian dengan menyalurkan bantuan kepada siswa. Tokoh masyarakat bersama relawan juga berencana membantu pembangunan sekolah secara bertahap. Ya, jadi kita sama-sama sudah melihat sekolah ini. Saya sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, saya turut prihatin dan dengan keadaan sekolah ini, insya Allah saya dan kawan-kawan akan membantu membangun sekolah ini. Karena memang regulasinya ini tanah belum hibah ke dinas, jadi kita masyarakat yang harus bahu-membahu membangun sekolah ini. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah pelosok yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Diharapkan persoalan status lahan dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan sekolah dapat dilakukan dan kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan lebih layak. Dari Tanggamus, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, nelayan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan ikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar dan premium yang membuat banyak nelayan merugi. Menurunnya hasil tangkapan ikan yang tidak sebanding dengan biaya melaut membuat nelayan di Kota Agung semakin tertekan. Selain faktor cuaca dan gelombang tinggi, keterbatasan bahan bakar minyak menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan. Nelayan mengaku kini mereka tidak lagi bisa membeli BBM di SPBU terdekat. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang melarang pembelian BBM menggunakan dirijen dan hanya melayani kendaraan dengan barcode resmi. Akibatnya sebagian nelayan terpaksa tidak melaut dan memilih berhenti sementara. Untuk mengisi waktu mereka memperbaiki pukat yang rusak. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian nelayan beralih menjadi pekerja serabutan dan memancing di pinggiran laut.
Di tengah kondisi tersebut, perairan Kota Agung sedang memasuki musim cumi-cumi, yang menjadi alternatif bagi nelayan untuk tetap mendapatkan penghasilan. Ya, sebenarnya nelayan kita ini agak memprihatinkan, Mas. Karena kan ombak besar, cuaca anginan juga, kondisi ikan ini sudah lama nggak masuk. Jadi kita sebagai nelayannya harus pinter-pinter mengelola hasil laut gitu. Cari cara alat ini gimana. Terus untuk kedepannya yang bikin kita ngeluh ini sebenarnya BBM ini. Nah, dari situ udah penghasilan ini pas-pasan kadang-kadang. BBM pun susah kita cari. Terus? Nah, terus mancing kalau ada cumi. Sekarang ini musim apa, Pak? Musim cumi. Kalau untuk ikan biasa yang Bapak ambil? Pakai jaring. Pakai jaring, Pak, ya? Ikan selar, kembung. Terus apa lagi, Pak? Yaitu tong. Pendapatannya bagaimana, Pak, per malam itu, Pak? Pendapatnya kadang-kadang sampai 500 biji, 300 biji, sampai 100 biji, kadang-kadang nggak dapat. Nelayan berharap pemerintah segera memberikan solusi atas kelangkaan BBM yang mereka hadapi, agar aktivitas melaut dapat kembali normal dan perekonomian mereka membaik. Beberapa hari ini kita intens komunikasi dengan para kelompok nelayan tentang perwakilan-perwakilan yang ada di 9 pesisir wilayah Tanggamus terkait dengan kesulitan BBM yang mereka alami hampir 1 bulan ini. Jalan keluar sudah ada belum? Kemarin kita sudah rapat dengan stakeholder terkait, diantaranya unsur Pemda Tanggamus yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak Asisten 2, Pak Hendra Wijaya, kemudian ada unsur Polres, ada dari Polairut, ada dari Staf Bandaran, dan lain sebagainya. Di situ kita membahas bagaimana permasalahan-permasalahan nelayan, kemudian kita mencoba untuk mencarikan solusi untuk mereka semua. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Raza Amelia dan saya Alfi Sarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.